tidak mempopulerkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Lebih sukanya bahasa gaul, bahasa slang, bahasa ya mungkin sesuatu yang mungkin jadi hype hari ini. Cuman kalau misalkan dari sudut pandang linguistik, ya bahasa Indonesia terdegradasi. Terus melihat politisi-politisi yang sudah ada di parlemen atau dimanapun, ya mungkin umurnya muda, tapi dari pola pikir, cara pandangnya pun lambat laun sama seperti generasi tua. Kolot. Iya, dinasti politik itu nggak akan terjadi dalam proses demokrasi hari ini kalau rakyat nggak memilih. Hai Sobat Pantau, balik lagi bersama Afila Bukti di sini. Pada hari ini kita akan mendatangkan tokoh pemuda yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jakarta Selatan. Beliau juga bukan hanya sekedar ketua organisasi, tapi beliau juga merupakan jurnalis, redaktur, beliau juga penulis. Mari kita sambut Safariansyah Zulkarnain. Benar begitu? Betul. Betul. Oke. Kan kita ini mau akan memperingati Sumpah Pemuda, Mas. Yep. Tanggal 28 Oktober 1928 dulu sudah diikrarkan Sumpah Pemuda untuk mempersatukan bangsa kita melalui pemuda. Yep. Untuk sekarang sih kita mau melihat aja, merefleksikan bahwa ikrar Sumpah Pemuda ini apakah sudah sudah terimplementasikan dengan baikkah di era generasi kita ini? Iya, sebetulnya terima kasih ya. Artinya teman-teman Sobat Pantau ya. Panggilan Sobat Pantau ya. Sobat Pantau. Jadi memang yang sering kita kenalkan soal Sumpah Pemuda ada 3 poin ya. Iya. Bagaimana ya bertumpah darah satu soal tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Jadi memang 3 poin itu yang didengungkan di 28 Oktober 1928. Dan itu mungkin akan menjadi sesuatu yang kekal sebetulnya. Cuman yang menjadi titik poinnya bahwa pemuda terkadang hari ini kan ada gelombang milenialisme ya. Iya. Hari ini otomatis kalau dalam konteks apapun pemuda akan menjadi salah satu tolak ukur ya dari pembangunan suatu bangsa. Cuman memang secara prinsip bahwa pemuda itu dapat menjadi salah satu nilai plus atau nilai kurang dari sebuah bangsa. Karena kan itu sebuah entitas saja pemuda. Cuman bagaimana peran pemuda mengisi kemerdekaan itu yang menjadi pertanyaan. Jadi memang Sumpah Pemuda itu akan menjadi sebuah memoir sejarah yang mungkin ke depan entah nantinya bagaimana kita sebagai anak muda nih memaknainya seperti apa, nah itu yang perlu kita isi. Jadi memang Sumpah Pemuda itu akan menjadi catatan sejarah dan implementasinya mungkin beda-beda ya. Kalau misalkan dulu generasi Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sejauh ini kita punya cara mentransformasikannya berbeda. Betul. Nah, cuman nanti bagaimana kita banyak generasi-generasi milenial, mungkin generasi Z hari ini ya pasti punya menerjemahkan Sumpah Pemuda dengan cara yang mungkin berbeda. Berarti maksudnya itu menyesuaikan lah sesuai Betul. era yang kita jalani. Jadi balik lagi sebenarnya kita cuman merespon aja sih Mas. Di TikTok tuh udah pernah rame, entah masih rame apa enggak. Orang Malaysia, warga negara Malaysia bahkan melihat kita sebagai suku bangsa maunya meras Cina, ras Maluku, Papua, semua kita tuh bersatu melalui satu bahasa yang satu gitu loh. Yaitu bahasa Indonesia. Apakah ini mungkin menjadi benar-benar cerminan lah dari suatu usaha kita untuk merefleksikan ikrar-ikrar Sumpah Pemuda itu? Betul. Kalau misalkan soal bagaimana keberagaman suku, etnis ataupun lain-lain kan memang kita sudah final. Kita sudah selesai di perdebatan soal pertentangan itu ya. Cuman kalau misalkan soal bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu juga sudah final dan sudah kita lakukan. Cuman memang ya lagi-lagi kalau misalkan mengingat soal bagaimana 3 poin tadi, tentu kita tidak bisa melihat dengan cara pandangnya 1928 ya. Nggak bisa. Karena dulu memang yang dituntut dan dioptimalkan itu bagaimana kita menyatukan. Iya. Bagaimana kita tuh bisa guyup antara satu pemuda dengan pemuda lainnya. Bagaimana hingga puncaknya itu ada Kongres Pemuda kan. Iya. Nah di Kongres Pemuda kita mulai ada permusyawaratan, bertukar pikiran, gagasan soal bangsa. Cuman memang isunya bagaimana untuk merekatkan pemuda. Makanya bagaimana ya 3 poin itu soal tanah air Indonesia nggak ada dikotomi soal teritorial dari satu daerah dengan daerah lain. Kalau bangsa Indonesia, bangsa kan ada yang mendefinisikan bahwa ya kita sekelompok manusia yang menerima suatu penderitaan yang sama. Kita dijajah berapa ratus tahun, berabad-abad, ya sampai sejauh ini kan itu upaya anak muda. Nah, di poin ketiga sebenarnya bahasa Indonesia itu juga sudah final.
bahwa kita punya keragaman ya, banyak ya, ratusan ribu ya mungkin bahasa. Bahkan saya orang Sunda gitu, di Sunda sendiri pun mungkin dialeknya berbeda, aksennya berbeda, itu menjadi salah satu kekayaan Indonesia sebetulnya. Nah, cuman memang kita perlu satu bahasa untuk menyatukan semuanya bahasa Indonesia. Jadi memang isunya dulu memang itu, untuk bagaimana merekatkan persatuan. Cuman untuk hari ini kayak kita membutuhkan yang lebih daripada itu. Yang lebih dari itu, karena itu mungkin isu-isu yang lampau dan memang hari ini sudah final. Cuman memang perannya anak muda untuk mengisi kemerdekaan pasca Sumpah Pemuda bagaimana? Nah, itu yang harus kita merespon dari apa yang Mas jawab sih sebenarnya saya juga tercengang untuk sekarang ya. Anak muda bahkan apalagi kita tinggal di ibu kota. Di ibu kota sekarang yang saya lihat penggunaan bahasa Indonesia pun sudah rada-rada memudar nih dengan adanya mungkin westernisasi dan apa ya, efek dari sosial media yang mungkin wah ini bilingualnya sebenarnya lebih baik nih daripada berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Masnya sendiri gimana? Ya kalau ditinjau secara kritis ya, ahli linguistik itu mungkin sekarang lagi ngusap-ngusap dada. Karena secara linguistik, kajian secara linguistik bahwa anak muda Indonesia itu tidak mempopulerkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Lebih sukanya bahasa gaul, bahasa slang, bahasa ya mungkin sesuatu yang mungkin jadi hype hari ini. Cuman kalau misalkan dari sudut pandang linguistik, ya bahasa Indonesia terdegradasi. Sejauh apa anak-anak muda tahu bahasa Indonesianya HP gitu? Gitu kan? Sebenarnya apa tuh, Mas? Ya, saya nggak tahu ya, HP itu apa? Handphone? Ada yang menyebut ponsel, ada yang menyebut gawai, ada yang menyebut banyak hal. Cuman memang ada banyak alternatif. Bahwasannya terkadang frase-frase ataupun kata-kata di bahasa Inggris katakanlah, itu tidak mencukupi untuk bagaimana menampung pembenaran kata Indonesia. Iya, bahkan memang tidak apa ya, maksudnya kita menggunakan bahasa Inggris itu adalah suatu bahasa yang diserap oleh kita karena kita tidak punya kosakata itu sebenarnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuman lagi-lagi ya, bahwa banyak secara linguistik anak muda itu nggak mempopulerkan itu. Bukan jangan sampai mempopulerkan, mengetahui aja enggak gitu. Makanya bagaimana adanya anak muda hari ini merecall kembali bagaimana perjuangan anak-anak muda zaman dulu. Kita mengutamakan atau mengarus utamakan bahasa Indonesia, ya kita juga memakai itu. Sehingga memang perdebatan di ruang publik katakanlah ya, yang diisi sama anak-anak muda itu memang dituturkan dengan bahasa-bahasa Indonesia. Ini sebenarnya harus terintegrasi dari pendidikan sih, Mas. Karena saya lihat juga maksudnya untuk sekarang di ibu kota bagaimana sistem edukasi juga memang sekarang sudah banyaklah sekolah-sekolah internasional dan bahkan mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Balik lagi sih Mas, karena kita sekarang ada di tahun politik nih. Peran pemuda dalam perpolitikan itu pasti akan masif. Karena kita ketahui memang voters sekarang masifnya di generasi kita. Kalau menurut Masnya sendiri, karena kita udah tahu nih di generasi kita literasinya udah tinggi tentang isu-isu politik, lalu juga memang media sosial memberikan kita wadah untuk berbicara soal itu. Menurut Mas sendiri bagaimana untuk kita peran pemuda di sini? Jadi kita tantangannya banyak sebetulnya. Satu soal keberlimpahan informasi. Jadi ruang publik sudah penuh sesak dengan informasi. Jadi kita susah memilih mana yang benar, mana yang salah gitu. Makanya hampir seluruh media massa sekarang punya fact check kan untuk bagaimana menyaring itu. Bahkan di masyarakat pun membuat satu komunitas yang bergerak untuk memilah mana informasi yang baik dan benar. Tapi di sisi lain memang pemuda itu bagaimana mengisi bagaimana hari ini proses demokratisasi, proses politik. Makanya ini perannya bagaimana. Kalau menurut data kan memang 50% ke atas itu pemilih itu, voters itu ya anak muda. Yeah. Cuman lagi-lagi itu akan dijadikan suatu nilai tambah atau nilai kurang dari proses demokrasi. Ya praktiknya hari ini contoh ya, ada partai anak muda yang identitasnya anak muda tapi secara praktik politik itu jauh dari identitas dan karakter anak muda. Nggak usah sebut namanya, mungkin Sobat Pantau juga pasti tahu. Terus melihat politisi-politisi yang sudah ada di parlemen atau dimanapun, ya mungkin umurnya muda tapi dari pola pikir, cara pandangnya pun lambat laun sama seperti generasi tua. Kolot. Iya, mungkin banyak pernah mendengar ya, ada satu adagium bahwa anak muda akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Iya. Itu salah. Karena anak muda di masa yang akan datang akan jadi tua. Pasti tua dia. Kalau misalkan ingin memberikan satu ruang
untuk anak muda bukan di masa yang akan datang, tapi di masa kini gitu. Karena ada game itulah yang mungkin kita nggak sadar bahwa anak muda itu hanya dijadikan komoditas politik. Karena ceruknya besar. Politisi juga memanfaatkan orang udah bapak-bapak, udah kakek-kakek pun melakukan membubuhkan kosmetik di politik di wajahnya untuk seakan-akan muda, tapi nggak bisa. Karena memang bagaimana anak muda itu kan biasanya penuh dengan tantangan, keberanian, bernyali untuk melakukan sesuatu, menolak generasi-generasi tua yang mengacau kan, atau generasi ataupun budaya politik yang ya mungkin sudah akut lah. Nah, anak muda itu memang harus memberikan kesegaran. Nah, jadi memang proses politik hari ini itu bagaimana anak muda kantongnya sudah besar, ceruknya sudah besar, cuman mengisinya bagaimana. Hari ini tuh belum ada yang sesuatu yang signifikan sebetulnya. Walaupun kita sudah menjadi komoditas yang besar ya. Betul, itu kan nggak bisa kita indahkan ya, karena mungkin di fase ini anak mudanya lagi banyak gitu. Cuman anak mudanya itu bernilai atau tidak, nah itu yang jadi pertanyaan. Makanya kalau kemarin sempat dalam diskursus publik itu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian soal memperbolehkan dia usianya capres-cawapres 40 tahun, tapi ada syarat alternatifnya dia boleh kalau misalkan pernah ataupun sedang jadi kepala daerah. Kepala daerah sekarang banyak anak muda. Ya sebutlah satu, wali kota Solo itu 36 tahun. Wali kota di Jawa Tengah juga ada yang di bawah 35 tahun. Jadi memang usia-usia muda itu memang diberikan kesempatannya seperti itu gitu ya. Seperti itu supaya memang kita bisa mengoptimalkan karakter anak muda, peran mereka. Mereka itu ternyata lebih bisa loh untuk memimpin suatu daerah atau satu negara sekalipun. Jadi itu yang harus ini. Jadi kalau misalkan ada game tadi, anak muda ada pemimpin di masa yang akan datang. Lah, kalau nanti 2 tahun, 10 tahun ke depan, ya mereka akan jadi tua yang sama seperti hari ini. Jadi itu sih yang mungkin harus diisi proses demokratisasi, proses politik anak muda tidak boleh juga apatis. Gitu. Balik lagi, tapi kalau memang apatis, ada juga yang tidak boleh apatis, tapi di tahun 2022 saya mendapatkan data kalau misalnya anak muda itu cenderung apolitis. Iya, karena ada sebab. Sebabnya itu memang dia sudah jengah dengan proses politik yang ditonton hari ini. Ya tadi, generasi tua yang masuk dalam panggung politik, nggak ada ketertarikan apapun, tidak menunjukkan satu proses politik yang memang mengejutkan ataupun bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka itu muak gitu. Jadi data itu memang gambaran dari muaknya anak-anak muda untuk melihat proses politik. Tapi memang kita seret lagi bahwa dulu kita punya satu spirit untuk bagaimana menyatukan Indonesia. Hari ini mungkin kita seret lagi bahwa anak muda itu harus kita upayakan untuk mengisi pos-pos kosong di proses politik. Karena ya kalau sekarang nih ya, kita percaya nggak ada capres-cawapres yang dua-duanya itu anak muda gitu. Susah. Bukan susah karena memang mereka nggak mampu, bukan, tapi memang proses politiknya terlalu, katakan terlalu mahal. Yang kedua itu ya batasan presidensial threshold-nya memang besar gitu, sehingga memang orang terbatasi untuk itu. Cuman kalau memang ruang-ruangnya dibuka untuk anak-anak muda, kayaknya bisa bertarung. Bisa bertarung. Berarti dengan keputusan MK yang terakhir ini tentang cawapres atau capres dan cawapres yang di bawah 40 tahun itu tidak apa-apa dengan syarat alternatif itu sebenarnya membawa angin segar sebenarnya untuk kita ya. Betul angin segar. Cuman kan sekarang masyarakat menilainya bahwa itu dijadikan satu karpet merah untuk putra mahkota. Tapi putra mahkota ini kan juga sebenarnya mungkin berkapasitas dalam hal ini mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Cuman tetap aja beliau juga merupakan calon yang memang di bawah 40 tahun dan juga sudah memimpin di daerah. Ada dua perspektif. Kalau misalkan yang pertama itu kita melihat anak mudanya gitu, ya kita nggak boleh halangi seorang Gibran Rakabuming Raka untuk berkandidat, gitu. Karena kita nggak tahu ya, artinya di Solo kan belum selesai, dia baru 2 tahunan gitu. Cuma nanti ke depannya kita belum tahu apakah dia bisa mampu untuk Indonesia atau tidak. Cuman perspektif yang lain bahwa ini adalah investasi untuk anak-anak muda. Nantinya di pemilu 2029 sampai nantinya ke depan, anak muda itu nggak terjegal berkandidat capres-cawapres. Jadi sekarang kita kalau misalkan mau jadi capres-cawapres harus umurnya 40 tahun. Terlalu terlalu diskriminatif untuk anak muda. Tapi ada narasi loh Mas, masa iya sih bocil yang mimpin kita gitu. Ada narasi yang seperti itu. Menurut Masnya era kita nih, pemuda-pemudi untuk generasi kita, masih bisakah dianggap
bocil mimpin kita, tapi kan ini tidak boleh seperti ini sebenarnya. Betul. Dengan logika yang sama, belum tentu juga orang-orang tua itu bisa memimpin. Ya kan? Kalau sekalian anak-anak bocil-bocil lucu-lucu ini diragukan untuk memimpin, artinya ya berikan dia kekuasaan sehingga kita bisa memperlihatkan bahwa dia bisa memimpin atau tidak. Kalau misalkan sekarang memang kesempatannya diambil generasi tua semua, ya memang mereka sedang berkuasa hari ini. Cuman lagi dia bisa memimpin atau tidak belum tentu. Gak ada garansi atau gak ada jaminan lah. Dia yang tua itu bisa lebih berpengalaman, lebih bisa, enggak juga. Kita anak-anak muda juga lebih pintar dan lebih cerdas gitu. Bukan adanya gap ya antara generasi tua dan generasi muda, tapi memang konfigurasi politik di Indonesia terlalu diskriminatif untuk anak-anak muda. Jadi sekarang pun ya, kalau capres-cawapres ya sekarang sudah mulai selesai ya. Kita punya harapan nantinya di 2029 anak muda bisa nyapres. Oh ya, walaupun memang tetap harus usianya 40 tahun, tapi kita ya mulai aja dulu dari kepala daerah, tapi kita punya harapan lah. Ya masa iya gitu kan harus nunggu dulu tua buat jadi pemimpin kan nggak mungkin. Mas, kalau tadi sempat mention juga soal indikasi biaya politik yang tinggi. Selain itu hambatan anak muda untuk nyapres atau menjadi mungkin kepala negara apa aja sih selain itu? Ini ya, ambang batas pencapresan, presidential threshold itu kan 20%. Jadi tiket capres itu kan terbatas. Jadi partai politik itu saling melakukan intrik di ruang sempit. Jadi partai politik di parlemen sekarang berapa ya? 9 kalau nggak salah ya. 9, gimana caranya itu kalau gue mau nyapres harus dapat tiket 20% suara. Itu nggak bisa. Makanya banyak upaya di MK itu untuk menghapuskan itu, cuman nggak bisa. Karena itu bagian dari open legal policy kan. Balik lagi ke pembentuk undang-undang DPR. Nah, cuman memang itu yang jadi hambatan. Jadi kalau misalkan itu dihapuskan, mbaknya bisa nyapres, aku bisa nyapres, teman-teman semua bisa nyapres. Sehingga memang nanti tinggal disodorkan kepada masyarakat. Surat suara capres itu nantinya ada 500 kandidat. Banyak nggak? Banyak. Jadi memang masyarakat bisa menentukan mana yang paling baik untuk Indonesia. Tapi kalau sekarang 3 pasangan, kita bisa tentukan mana yang terbaik. Belum tentu bisa. Kita hanya bisa memilih calon-calon yang tersedia, bukan yang terbaik. Tapi bukannya dengan 500 capres-cawapres juga ya analogi yang sangat ekstrim menurut saya, Mas. Soalnya kalau 3 aja kita udah blunder nih, ya gimana 500, Mas? Betul. Artinya, proses kaderisasi kepemimpinan nasional itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya ada 500 capres dengan perbandingan masyarakat 270 juta, artinya ya 500 ini tuh yang punya keberanian untuk untuk berkandidat di capres-cawapres. Cuman kalau mereka terpilih atau mereka tidak terpilih, nah itu jadi resiko politik. Katakanlah nantinya itu 500 itu akan tergantung masyarakat memilih mereka atau tidak. Cuman ruang untuk kan masyarakat punya hak dipilih dan hak untuk memilih ya. Kalau memilih semuanya bisa memilih. Cuman kalau untuk dipilih, 500 pemuda ya. Semuanya nyapres cawapres. Jadi kalau bisa berkandidat, kalau nggak terpilih ya udah, nggak apa kemampuannya sampai sejauh itu. Cuman memang jangan sampai ada hak untuk dipilih itu terhambat gara-gara syarat yang nggak sesuai dengan konstitusi sebetulnya. Oke. Baik, karena kita juga ngomong soal proses kandidasi calon eksekutif, mungkin proses-proses ini sekarang yang kita lihat itu melalui jalur kekeluargaan. Apakah dibenarkan? Walaupun ya memang dia representatif dari anak muda. Apakah menurut Masnya ini boleh-boleh aja, sah-sah aja? Bagaimana? Bebas aja, dia mau anaknya siapa. Cuman asal jangan sampai ada cawe-cawe ya dalam proses politik. Sekarang pertanyaan yang nakal kita coba asumsikan dalam satu hipotesa. Mungkinkah Gibran itu akan diwacanakan sebagai cawapres kalau dia bukan anak Jokowi? Bagi saya nggak mungkin. Bahkan dia nggak mungkin terpilih menjadi wali kota Solo kalau dia bukan anak Jokowi. Saya, anak seorang purnawirawan TNI dari Sukabumi jauh di Jawa Barat sana, katakanlah berproses dari proses organisasi, proses politik di anak muda, mahasiswa, dan nantinya mungkin masuk ke partai politik, melakukan sebuah sosialisasi dan gerakan politik, belum tentu dapat tiket untuk berkandidat. Artinya, nggak apa-apa Gibran sekarang katakanlah ataupun yang lain-lain itu berkandidat, nggak apa-apa. Tinggal nanti kembali ke masyarakat kan. Dia mau dipandang sebagai dinasti politik, dia mau memandang apapun, karena kembali ke masyarakat. Dia mau memilih atau tidak. Artinya kalau bagi saya ya secara personal bahwa orang yang memilih Gibran, artinya kita bisa asosiasikan mereka mendukung dinasti politik.
dinasti politik itu negatif apa positif ya? Tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau misalkan dia anaknya Jokowi, tapi ketika dia memimpin bagus, adil, mensejahterakan rakyat, salahnya di mana? Nggak ada. Kalau misalkan dia memang katakan dinasti politik yang justru mengeruk kekayaan negara untuk keluarganya, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia untuk bermanfaat bagi masyarakat, apa salahnya untuk diberikan kesempatan? Ya kita melihat kilas balik aja lah sebenarnya Mas. Yang sekarang dia berkontestasi di pusaran capres-cawapres ini, sebelumnya kan keluarganya Bapak ini sudah di mana-mana nih menjadi sebagai kepala negara, terus menikah menjadi apa ya, menjadi ipar. Ini kan sebenarnya apakah ini suatu strategi kah apa bagaimana menurut Masnya? Enggak, karena pasti manusia itu kan punya kecenderungan ya. Karena politik itu panggilan kemanusiaan untuk bagaimana kita melakukan pengabdian sebetulnya. Jadi kalau misalkan sekarang Presiden Jokowi itu menjadi pejabat penting di Republik ini, anak-anaknya itu ataupun si Bobi Nasution ya katakanlah ya. Dia jadi wali kota Medan, ya mungkin ada kecenderungan untuk mengikuti hal yang sama. Saya ingin seperti Pak Jokowi yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Mungkin motivasinya seperti itu. Cuman terkadang tadi keberlimpahan informasi membuat mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, wah itu mah dinasti politik. Dinasti politik itu nggak akan terjadi dalam proses demokrasi hari ini kalau rakyat nggak memilih. Itu ada campur tangan dari rakyat juga ya? Rakyatnya memilih ya, berarti mengaminkan dan yakin bahwa orang-orang itu bisa memimpin. Konsekuensi, karena kamu yang memilih, kamu yang merasakan lah apa. Masa iya kita teriak, jangan tolak dinasti politik, tapi kita memilih dia, ya dikaliin nol semuanya. Kita nggak bisa melupakan bahwa semuanya ada yang gerak juga nih belakang, Mas. Bukan hanya sekedar rakyat yang nyoblos begini, mereka juga maksudnya ada yang influence lah dari belakang. Menurut Mas, kalau menurut Masnya gimana nih invisible hand orang-orang yang belakang ini? Iya, memang itu akan menjadi sesuatu yang unik dalam proses politik di Indonesia. Kita itu melihat ya bahasa lainnya itu kan oligarki kan. Iya. Oligarki itu kan sangat mencengkram proses politik di Indonesia. Jadi sebetulnya politisi yang ada di istana, di parlemen itu kan, iya mereka tuh berlakon seperti pemain sinetron sebetulnya. Dia ada sutradaranya, ada pemodalnya, ada macam-macam. Cuman memang dalam kajian kritis itu bahwa penguasa negara ini itu bukan hanya kepala pemerintahan dan kepala negara, tapi oligarki itu. Oligarki itu ada sekelompok orang yang bisa menggerakkan satu negara gitu atau pemerintahan dengan mungkin dengan kepentingan mereka. Makanya ini kan menjadi bukan hanya di Indonesia ini, di semua negara gitu. Oligarki ini kan sekelompok orang yang menguasai negara, walaupun memang tadi invisible hand, orang itu nggak pernah terlihat, mungkin juga nggak di Indonesia atau ya itulah. Cuman memang kalau memang tadi itulah yang mungkin salah satu penyebab kenapa politik di Indonesia itu mahal sekali. Sekarang kalau mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi caleg itu harus punya berapa M untuk bisa terpilih? Bisa ratusan kali ya. Kalau untuk DPR RI mungkin ya, tapi nggak mungkin ya. Tergantung ya. Sekarang gini deh, caleg anak muda, modal politiknya cuma 2 juta, bisa terpilih atau tidak? Susah. Jangankan untuk money politik ya, untuk bikin acara di suatu desa aja nggak ada uangnya, masyarakat nggak mungkin datang. Karena budaya politik itu sudah jadi habit di budaya politik Indonesia lah. Nah menarik nih Mas, kita bahas soal yang tadi caleg yang mungkin anak muda punya budget cuma 2 juta, tapi dia di belakangnya ada bapaknya nih yang sedang menjabat. Itu kan bisa menjadi salah satu faktor dia bisa seperti tadi yang kita bahas. Ya tergantung anaknya siapa kan, anak siapa. Cuman ya nggak mungkin nggak ada logistik. Ada orang anak-anak muda kadang-kadang menyindir ya, logika tanpa logistik itu sama dengan nol kan. Jadi makanya penting untuk anak-anak muda itu, selain memang harus kaya ya hari ini tuh anak-anak muda, dan harus punya jejaring politik, sehingga memang itu bisa mengatasi proses transisi politik generasi tua dan generasi muda, dan nantinya itu dominasi kekuasaan itu anak-anak muda semua. Sebenarnya proses aji mumpung ini, kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya nggak melulu bisa kita konotasikan secara negatif sih Mas. Betul. Dengan kita memanfaatkan privilege yang kita punya pun, kita bisa mungkin mengabdikan diri kepada masyarakat, membangun bangsa sendiri dan lain-lain. Kembali lagi karena kita membahas soal politik, pemilu kan ya nggak tahu lah, ini narasi yang beredar di luar
pemilu bisa disebut juga sebagai pesta demokrasi atau pesta rakyat. Tetapi kenyataannya pemilu hanya menjadi pesta kalangan tertentu. Betul. Monopoli oleh para elit, rakyat pun hanya jadi penonton. Anak muda, mana anak mudanya, Mas? Anak muda sibuk sendiri main Mobile Legends, main PUBG, main lain-lain kan. Apakah itu salah bagus dengan main itu bagus ini? Itu bagus untuk bagaimana meningkatkan marwah Indonesia di mata dunia dari e-sport. Iya. Tapi kan lagi-lagi nggak semua bisa jadi atlet kan? Iya. Dan tidak semua juga bisa jadi politikus, Mas. Iya, dan nah itu dia. Artinya menjadi politikus itu artinya itu sebuah panggilan kemanusiaan lagi-lagi ya. Mau anak muda, mau anak tua lagi, generasi tua. Jadi memang anak-anak muda ini bagaimana mengisi proses ini. Jadi dia harus berani untuk turun tangan. Harus mau, kalau misalkan dia geram dengan satu kebijakan, selain memang mengkritisinya ya, habis-habisan, dia harus juga untuk menjadi pejabat juga gitu. Walaupun memang tadi cost-nya besar, jejaring politiknya memang harus banyak, tapi ruang-ruangnya harus dibuka. Kita nggak peduli lah, lu anak siapa, ini si anak siapa. Ya, kita punya ruang yang sama untuk bertarung di lapangan. Dan akhirnya memang jangan sampai kita justru melanggengkan proses demokrasi yang mengedepankan money politik. Walaupun itu sudah menjadi rahasia umum ya, Mas? Iya, gitu. Kita kan udah tahu argonya berapa. Iya. Dulu pilpres atau pileg di 2019 itu argonya berapa. Bahkan bisa kita konversi menjadi barang elektronik. Jadi lu dapat kulkas, lu dapat apa macam-macam. Cuman itu nggak bagus gitu. Karena gara-gara memang demokratisasi itu kan dia mau profesor atau dia mau katakanlah mahasiswa ya, tetap dihitung satu. Iya. Suaranya. Jadi nggak mungkin juga proses demokrasi ini ya gimana caranya ya untuk memudahkan mereka kan untuk bisa mencapai kekuasaan. Tapi memang lagi-lagi kita dorong lagi lah anak muda untuk lebih berperan gitu. Untuk proses politik ini jangan sampai mereka juga abai gitu untuk itu. Dan sekarang anak-anak muda yang dipertontonkan di proses politik kan nggak seutuhnya muda. Walaupun umurnya muda tapi karakteristiknya nggak muda. Nah, kembali lagi karena ini juga menarik banget. Saya takut lupa. Ini karena kita mengangkat tema Sumpah Pemuda, pemuda selalu digaungkan dalam demokratisasi ini. Mereka bahkan bikin debat nih di universitas supaya terlihat ini adalah peran anak muda itu besar dalam demokrasi. Menurut Masnya sendiri gimana? Gak ada perdebatan kok di situ, hanya tanya jawab. Iya, tanya jawab. Jadi itu aman-aman aja ya. Saya takutnya ini dijadikan suatu kendaraan aja untuk betul. Untuk politik. Jadi narasi itu tuh hanya menyelamatkan satu kesan bahwa anak muda itu berperan dalam proses politik. Tapi itu hanya temporer. Nggak sifatnya komprehensif ataupun secara lengkap. BEM UI dan BEM UGM itu ya hanya bagian dari mengupayakan supaya memang kita melihat ide dan gagasan dari capres-cawapres. Iya. Cuman memang ternyata tujuan dari semuanya nggak terlalu tercapai. Untuk bisa membongkar isi kepala capres-cawapres kan. Kalau misalnya kita ngomongin bikin jembatan, bikin bikin bendungan, itu mah pikiran-pikiran kepala dinas aja itu. Tapi ini capres-cawapres kita memikirkan bahwa bagaimana pembangunan bangsa ke depan itu tidak melukai hati masyarakat, tidak mengedepankan ketidakadilan, ketidaksejahteraan. Jadi memang semua itu memang harus ke sana. Jadi lebih fundamental gitu. Oke. Diberikan hanya bikin jembatan, bikin jembatan mah itu sekelas kepala dinas, bukan presiden. Itu bukan janji seorang presiden. Bukan. Ya? Oke, sangat menarik. Tapi sebelum kita menutup obrolan ini, Mas, apakah Masnya untuk merespon hasil keputusan MK dengan capres di bawah 30 tahun, capres dan cawapres di bawah 30 tahun dengan syarat-syarat alternatif yang sudah disebutkan, Mas setuju apa enggak? Jadi memang putusan MK kemarin itu, termasuk yang baru-baru ini, memang tetap minimal itu 40 tahun. Jadi itu memang ya mungkin membatasi ruang gerak anak muda ya. Jadi kalau misalkan saya umurnya sekarang berapa ya? 27 tahun. Saya 27 tahun ingin menjadi capres dan cawapres gitu. Saya tuh banyak aral melintang. Salah satunya saya dibenturkan dengan syarat umur. Lalu soal presidential threshold. Jadi memang soal putusan MK itu memang terlalu diskriminatif untuk anak-anak muda. Kita itu terlalu dikesankan sebagai anak muda yang tidak mampu untuk memimpin negeri. Bahwa dengan logika yang sama, bahwa generasi tua juga walaupun dia sudah puluhan tahun lebih tua dari kita, nggak ada garansi juga mereka bisa memimpin negeri. Nah, di sisi lain memang kemarin kan sempat tuh
MK diajukan gugatan uji materi untuk membatasi batas atasnya 70 tahun. Nah itu salah satu respon juga. Kalau misalkan kandidat itu di bawah 40, nggak boleh nyapres, di bawah 70 juga nggak boleh dong. Orang udah tua jalannya susah ngapain aja mimpin negeri kan. Gimana mau jalan-jalan gitu. Nah artinya kita itu tidak boleh menjadikan umur sebagai ukuran sebetulnya. Sehingga itu tuh hanya menjadi upaya menjegal anak-anak bangsa yang terbaik untuk bisa memimpin negeri. Sehingga memang tadi lebih baik kita dorong lagi Mahkamah Konstitusi mungkin di lain kesempatan ada gugatan lagi yang serupa untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk masyarakat. Dia mau muda, dia mau setengah muda, setengah tua, sampai tua, parubaya, udah kakek-kakek, nggak apa-apa kalau memang dia berkomitmen untuk mengabdi kepada Indonesia gitu, nggak ada salahnya. Dan kalau misalnya udah ada batasan-batasan kayak gitu, selain memang fungsi MK juga dia nggak berwenang sebetulnya untuk bagaimana mau menjatuhkan pilihan karena open legal policy sebetulnya. Harusnya kembali ke DPR dan pemerintah. Cuman ya tadilah bumbu-bumbu politik kalau begini-gini intrik-intrik ini kayak biasa sebetulnya. Biasalah dalam proses politik ada intrik-intrik gini ya nggak apa-apa lah sebetulnya. Cuman ya supaya seru. Iya supaya seru betul. Supaya Jadi seru. memang ada satu wacana publik yang diperbincangkan. Cuman lagi anak muda Indonesia belum punya tempat yang mumpuni untuk berproses dalam dunia politik. Kita masih tersendat. Satu, soal umur kita terjegal. Yang kedua, soal syarat presidensial threshold itu memang nggak menjegal kita juga gitu. 20% loh, besar sekali. Bahkan nggak ada satu partai pun yang mencapai 20%. Mungkin PDIP ya, yang mungkin dikonversi bisa mencalonkan sendiri lah sekarang. Cuman tetap membutuhkan partai-partai lain. Jadi memang kita menyusahkan diri sendiri Indonesia itu untuk bisa mencari pemimpin yang paling terbaik gitu. Cuman ya lagi-lagi anak muda tetap pada relnya gitu, menggebu-gebu, bernyali, berani untuk menyatakan benar kepada kebenaran dan salah kepada kesalahan gitu. Dan yang terpenting anak muda itu harus jujur atas dirinya dan harus jujur atas apa yang ia perjuangkan. Itu aja sih kuncinya. Cakep. Oke. Mas, terima kasih Siap, udah mampir di Pantau. Terima kasih buat yang sudah tune in di Pantau Podcast pada hari ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!